Sorry. Ya, maaf tadi belum terrecord. Shalom. Jadi hari ini saya akan bicara tentang selesai dengan diri sendiri. Kenapa itu penting? Karena ada banyak hal ada banyak konflik dalam hidup kita itu. Setelah dirunut-runut, penyebabnya adalah karena kita memang tidak pernah selesai dengan diri kita sendiri. Tentu ada hal-hal yang lain ya, karena saya sudah bilang ada salah satu. Nah, eh, apa namanya? Kita tidak pernah selesai dengan diri kita sendiri. Sabar ya, saya setel dulu ininya. Saya pindah area. Jadi selesai dengan diri sendiri. Ya, selesai dengan diri sendiri itu perlu dipertimbangkan. Karena ada banyak konflik dalam hidup kita itu setelah ditelusuri, penyebabnya adalah karena kita tidak selesai dengan diri kita sendiri. Salah satu penyebab, tidak semua. Tapi salah satu penyebab ini adalah terbanyak menjadi penyebab utama gitu. Karena kita tidak selesai dengan diri sendiri. Nah, saya sodorkan contoh sama saudara, orang-orang yang tidak selesai dengan diri sendiri. Cuma mau kasih lihat bahwa ini kalau saudara tidak selesai dengan diri sendiri, efek dominonya itu luar biasa. Saudara ingat kisahnya Raja Saul? Nah, jadi satu kali ini setelah Daud mengalahkan Goliat, maka kemudian Daud itu dimasukkan menjadi anggota tentara kerajaan Israel. Dia langsung ada dalam pasukan elit lah, begitu. Jadi kemudian dalam kepentingan sebagai pasukan elit dari tentara kerajaan Israel, Daud itu sangat diandalkan. Track record bagus, kalahkan raksasa ini kau, track recordnya bagus. Nah, jadi kemudian Daud itu selalu dikirim berperang. Dan setiap kali dikirim berperang, jadi luar biasa ini Daud ya. Jadi sebelum dia jadi raja, dia sudah track recordnya sudah mantap sekali sebelum dia jadi raja. Jadi sebelum dia jadi raja, dia itu dikirim berperang selalu menang. Sebelum jadi raja ini, dia dikirim berperang selalu menang. Lalu kemudian karena kemenangan yang terus-menerus didapatkan oleh Daud, ya, Daud kemudian menjadi pujaan dari kerajaan Israel, khususnya pujaan dari para kaum Hawa. Haleluya. Hawa tercipta di... Oh, bukan itu. Jadi kemudian Daud sangat dipuja-puji di Israel. Saudara baca, kita baca, saya buka ayatnya. Coba kita baca 1 Samuel pasal 18. Ini. Jadi kan kalian harus tahu dulu kronologisnya. Jadi sebelum Daud itu peristiwa Daud menang atas Goliat, itu terjadi dulu peristiwa di mana Raja Saul itu telah kehilangan pengurapan Tuhan. Jadi akibat Raja Saul kehilangan pengurapan Tuhan, Saul ini kemudian selalu kerasukan setan, kasihan. Selalu kerasukan setan. Nah, bagusnya itu selalu. Selalu. Nah, oleh kepentingan itu akhirnya pihak kerajaan menemukan Daud untuk kemudian jadi pemain kecapi for usir-usir Saul pung setan itu. Jadi Daud meningkat. Nah, tapi kemudian terjadi peristiwa Daud mengalahkan Goliat, kemudian Daud jadi luar biasa. Ini tentu kejadian yang tidak disangka-sangka oleh Saul, karena Saul itu pasti cuma melihat Daud itu sebagai apa ya? Ya, Daud itu hanya sebagai pemain kecapi di istananya. How come begitu?
seorang pemain kecapi, tiba-tiba dia jadi hero, jadi hero of the nation. Dia jadi pahlawan, langsung jadi pahlawan, namanya meroket gitu. Untuk sementara waktu Saul tidak apa-apa dengan itu, tapi kemudian kejadian di 1 Samuel 18 ini reveal apa yang ada dalam Saul. Nah, 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9. 7 sampai 9 lah. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Weh, ini memang sangat mengintimidasi ini. Saya tidak tahu siapa yang ciptakan ini lagu, tapi yang jelas ini perempuan-perempuan ini menyanyikan lagu ini. Tentu juga lagu ini dinyanyikan bukan karena mereka tahu bahwa Daud memang pada kenyataannya mengalahkan berlaksa-laksa, bukan juga begitu. Tapi ini sudah lebih subjektif karena ya Daud diceritakan sebagai pria yang gagah kan. Sweet, manis dia. Gitu. Jadi sudah gagah, selalu menang, ya kemudian mengikutilah penilaian-penilaian itu toh, penilaian-penilaian yang bombastis bahwa dia mengalahkan berlaksa-laksa. Ini yang tidak enak, karena dalam lagu ini, dalam nyanyian-nyanyian berbalas-balasan ini, diciptakanlah perbandingan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak hari itu. Sejak hari itu. Saul selalu mendengki Daud. Kenyataan yang miris sebenarnya adalah ini. Bahwa memang ada kecenderungan dari kita untuk suka membanding-bandingkan. Wanita-wanita yang menyanyi ini, itu sebenarnya hanya menunjukkan kultur yang sudah tanpa sadar kita hidupi, kita biasain dalam budaya hidup kita, bahwa kita ini dalam pencarian kita pada sesuatu, keadaan, situasi yang ideal atau yang terbaik, ya kita pengen itu, kita kemudian membanding-bandingkan, ya kan? Di bangsa ini kan juga suka begitu. Kita bandingkan presiden pertama sampai presiden yang sekarang. Kita banding-bandingkan. Kita suka cari begitu. Sebenarnya semangat dari membanding-bandingkan itu adalah, salah satunya adalah karena kita sedang trying hard, kita sedang berusaha keras untuk mencari situasi, kondisi yang terbaik buat kita, atau seseorang yang ideal, yang terbaik untuk menjawab situasi kita, keadaan kita, dan apapun itu. Kita sedang mencari yang ideal. Nah, karena sedang mencari yang ideal, kita terdorong untuk melakukan perbandingan demi perbandingan. Itu yang terjadi kan sebenarnya. Jadi, kalau kita lihat wanita-wanita ini menyanyi, sebenarnya itu cermin dari kebanyakan orang, bahwa memang kita ini suka sekali membanding-bandingkan. Dan tahukah saudara, banding-bandingkan itu cuma merupakan tanda yang sederhana bahwa ada sesuatu dari diri kita yang kita tidak selesai. Sebentar kita bahas itu. Nah, tapi kemudian Saul sejak dinyanyikan ini, Saul kemudian sejak saat itu mendengki Daud. Jadi kemudian ada satu peristiwa di mana Saul kembali kerasukan setan, dan Daud seperti biasa kembali dipanggil ke istana. Daud memainkan kecapi. Bayangkan ya saudara ya, pelayanan Daud usir setan itu bukan dengan tumpang-tumpang tangan, teriak-teriak, enggak. Pelayanan Daud usir setan itu adalah mainin kecapi dan everything is okay. Main kecapi. Luar biasa. Tapi satu kali
Karena Saul sudah sangat mendengki Daud, kemudian waktu Daud lagi main-main kecapi, tiba-tiba Saul itu melemparkan tombaknya untuk membunuh Daud. Jadi dia lempar tombaknya. Daud kemudian berhasil menghindar, tombak itu tertancap di dinding, lalu kemudian Daud melarikan diri. Daud melarikan diri. Sejak saat itu, Daud selalu lari. Karena dengan terang-terangan Saul berikhtiar untuk membunuh dia. Kemudian tindakan itu dilanjutkan dengan mencari Daud kan di rumah istrinya. Jadi waktu itu Daud karena menang lawan Goliat, Saul sesuai dengan janji kemudian menghadiahkan Mikal, anak perempuannya, untuk menjadi istri Daud. Nah, kemudian setelah peristiwa Saul melempar tombak pada Daud itu, Saul kemudian mencari Daud, ke rumahnya. Tapi kemudian Daud melarikan diri. Nah, itu cerita. Tidak selesai. Sampai mati, Saul betul-betul tersesat. Saul betul-betul tersesat. Coba lihat hal-hal, saya kasih contoh lagi hal yang lain. Kisah Para Rasul 7 ayat 9, ini di Kisah Para Rasul pasal 7 ini adalah Stefanus. Stefanus waktu dia diadili, sebelum akhirnya dia dilempari batu sampai mati. Dia dilempari batu sampai mati. Stefanus adalah salah satu penatua, diaken. Dia salah satu diaken dari jemaat mula-mula. Dia orang yang penuh dengan hikmat dan roh Allah, demikian Alkitab mendokumentasikannya. Tapi kemudian Stefanus ini ditangkap. Dia ditangkap, lalu kemudian dia didakwa penistaan agama lah ya. Dia didakwa seperti itu, lalu sebelum dia dihukum mati, dia kemudian menyempatkan diri berkhotbah di depan orang-orang yang bakal membunuh dia. Nah, saya ambil kata-kata Stefanus itu di ayat 9 dari pasal 7 Kisah Para Rasul. Dia bilang gini, karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Nah, yang tentu saya sudah tidak perlu cerita sama saudara bagaimana iri hatinya saudara-saudara Yusuf. Saudara sudah tahu itu cerita itu, tapi gila ya. Karena iri hati. Iri hati itu kenapa? Ya, membanding-bandingkan. Kemudian mereka melihat fakta mungkin bahwa papanya kasih jubah yang maha indah kepada siapa namanya? Kepada Yusuf. Jadi kemudian mereka marah, perasaan itu membuncah, lalu kemudian waktu lihat Yusuf mereka cuma lihat tukang mimpi datang. Mereka bikin apa saja untuk lakukan itu. Nah, ini hal-hal yang kita harus waspadai, karena kita sebenarnya sedang tidak selesai dengan diri sendiri. Oke, tidak selesai dengan diri sendiri. Secara cepat saya coba sodorkan pada saudara. Orang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai center dari kehidupannya, sebagai pusat dari kehidupannya. Dia menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat dari kehidupannya. Sepintas, perkataan ini seperti sesuatu yang ya memanglah begitu. Namanya kita yang hidup, ya kita berpikirlah diri kita. Tapi kan saudara sudah berkali-kali diajar bahwa hidup kita itu bukannya kita lagi. Ya kan? Hidup kita itu bukannya kita lagi, melainkan Yesus yang hidup di dalamku. Ada lagunya lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi kan itu cuma lagu. Itu cuma lagu yang kita tahu dari zaman-zaman dulu. Tapi susah sekali terjelma dalam kehidupannya kita. Karena memang kita telah mengganti Yesus yang merupakan pusat kehidupan. Kita ganti menjadi diri kita sendiri.
Orang yang tidak selesai dengan dirinya sendiri, hal yang pertama adalah mereka memusatkan diri mereka pada diri mereka sendiri. Nah, kenapa mereka memusatkan pusat hidup mereka kepada diri mereka sendiri? Sebetulnya ada sebuah kesadaran dari jauh di dalam diri orang yang memusatkan diri mereka pada yang memusatkan kehidupan mereka, menjadikan diri mereka sebagai pusat kehidupan itu. Jauh di dalam diri mereka. Mereka punya kesadaran yang tersimpan dari dalam, bahwa sebenarnya ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka. Ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka. Orang yang tidak selesai dengan diri sendiri, itu jauh dalam lubuk hati mereka. Itu ada sesuatu yang hilang dalam diri mereka. Mereka sadar atau tidak sadar akan hal tersebut. Tapi manifestasi dari kehilangan itu adalah kemudian mereka menaruh pusat kehidupan mereka itu bukan Tuhan lagi, tapi mereka menaruh pada hidup mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Contoh Saul. Jauh dari dalam hatinya, dia telah tahu bahwa dia telah kehilangan sesuatu. Ya kan? Semenjak dia tidak taat kepada Tuhan, dia tahu bahwa dia telah kehilangan. Dia telah kehilangan apa itu? Dia telah kehilangan Tuhan sebenarnya. Dia telah kehilangan Tuhan. Waktu dia mulai kehilangan Tuhan, waktu dia telah kehilangan Tuhan, maka kemudian dia berusaha untuk saya masih raja. Dia kemudian begitu kan? Kita punya pola kan selalu begitu. Waktu kita kehilangan sesuatu yang esensi, kita tidak menemukan, kita tidak look up pada yang esensi itu, tapi kita cover dia, kita tutupi dia dengan hal-hal yang secara kasat mata itu masih bisa bikin kita satisfy, masih bikin puas kita. Jadi misalnya saudara bisa menutupi itu dengan kerja keras kah, menyibukkan diri dengan hobi-hobi, menyibukkan diri dengan apa, tapi yang jelas itu hanya usaha untuk mengcover sebenarnya apa yang sedang hilang dari diri saudara. And one day, satu hari tiba-tiba ada kejadian yang memicu rasa kehilangan itu, dan disitulah terlihat bahwa kita sedang menaruh diri kita di dalam pusat kehidupan. Jadi kita ini yang jadi pusat kehidupan. Saul ketika dipicu dengan nyanyian ini sebenarnya tidak memicu hal yang baru. Nyanyian ini sebenarnya hanya memicu apa yang hilang dari Saul. Yang hilang dari Saul itu adalah hubungannya dengan Tuhan. Ketika dia merasa dia kehilangan Tuhan, maka sudah barang tentu dia akan mengingat perkataan Samuel. Apa perkataan Samuel? Samuel bilang bahwa kerajaan ini telah diambil daripadamu. Jabatan raja ini telah diambil daripadamu. Saudara ingat itu kan? Samuel bilang begitu. Jabatan raja akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada orang yang Tuhan pilih. Itu Samuel sudah ngomong sama dia. Makanya kemudian jadi masuk akal ketika Saul berpikir di 1 Samuel 18 tadi, jadi masuk akal ketika dalam amarahnya itu Saul kemudian memperhitungkan bahwa bisa jadi jabatan raja itu bakal ke Daud. Nah, dia langsung ingat perkataannya Samuel ini. Wah, jangan-jangan dia ini yang Samuel bilang. Makanya dia berupaya membunuh. Ini kan metode yang sama seperti Herodes kan. Herodes waktu tahu bahwa ada raja yang bakal lahir di Bethlehem, maka Herodes mempergunakan segala daya upaya untuk membatalkan, untuk kemudian mengcancel kelahiran dari bayi yang telah dinubuatkan sebagai raja itu. Dia berupaya, dia habiskan semua anak laki-laki di bawah umur 2 tahun di Bethlehem pada saat itu, karena dia sudah tahu nubuat bahwa akan ada orang lain, Wah, itu gangguan itu kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri.
akan ada orang lain. Menaruh hidup kita sebagai pusat kehidupan, lalu kemudian menaruh diri kita sebagai pusat kehidupan, penyebabnya adalah kita kehilangan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita itu sebenarnya kita lagi kehilangan Tuhan. Tuhan enggak kehilangan kita sih, enggak. Kita yang lagi kehilangan Tuhan. Kita yang lagi kehilangan Tuhan. Nah, waktu kita lagi kehilangan waktu kita lagi kehilangan Tuhan dalam dirinya kita, kompensasinya adalah kita selalu menunjuk pada keadaan, pada somebody else, ada orang lain pasti ini. Ada orang lain ini yang bakal ambil alih ini. Ada orang lain yang bakal lebih menarik perhatian daripada saya. Ada orang lain pasti yang akan ini. Ada orang lain pasti yang akan itu. Ya, kemudian setelah dia mulai rasa begitu, timbullah rasa iri hati. Timbullah rasa tidak nyaman. Timbullah rasa bersaing. Bersaing. Saya ingat cerita teman saya. Teman saya itu kerja di sebuah perusahaan besar. Dia itu karirnya sangat-sangat menanjak. Karirnya sangat-sangat menanjak. Dia cuma tamatan SMA. Tapi karirnya itu betul-betul menanjak. Karena dia punya hasil kerja begitu luar biasa. Gitu. Tiba-tiba ada bos dari Jakarta. Bos dari Jakarta ini kemudian waktu lihat dia punya hasil kerja, itu bos dari Jakarta bilang gini, wah, kamu harus ini, kamu harus pindah di Jakarta dengan etos kerja seperti kamu. Sayang kalau kamu cuma di sini, kamu pindah ke Jakarta. Nah, jadi sebenarnya di Jakarta itu sudah mengupayakan untuk ini, tapi entah kenapa selalu tidak berhasil, selalu gagal. Di kemudian hari, dia kemudian baru tahu kenapa dia gagal. Kegagalannya adalah karena bosnya yang di areanya dia ini, yang menghadang supaya dia tidak pindah ke Jakarta. Bosnya menjadi kurang nyaman dengan dia. Kurang nyaman karena apa? Karena bosnya berpikir begini, kamu itu cuma tamatan SMA. Kenapa kamu yang lebih diinginkan? Kenapa kamu yang lebih... Wah, lihat itu, saudara. Lihat itu. Jadi yang begini-begini, ini bukan karena kamu punya strata pendidikan atau strata sosial bagus, jadi kamu bisa bebas dari yang begini. Enggak. Bayangkan, saudara, ini teman saya cuma tamatan SMA. Bosnya ini ya pastilah sudah sarjana, sudah strata pendidikan bagus, sudah ini. Tapi dia tidak nyaman dengan teman saya ini sampai kemudian dia band terus. Ada 3 kali sampai kemudian teman saya ini gagal pergi ke Jakarta gagal diangkat lah pada saat itu. Iya, karena bosnya nggak nyaman. Bosnya sampai mengeluarkan statement berkata bahwa ini anak cuma tamat SMA. Kenapa dia jadi istimewa begitu? Nah, itu dia, saudara. Kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, maka kemudian waktu kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, kita akan melakukan hal-hal yang, wah, kita akan coba itu, mulai bersaing. Ya, saudara, saya sudah sampaikan itu tadi semua. Nah, sekarang bagaimana supaya kita selesai dengan diri kita sendiri? Secara garis besar, obatnya itu cuma satu. Pandang Tuhan. Pasti kalau kita dengar ini bilang, terlalu memudahkan cara. Iya, ini saya kan baru bilang secara garis besar. Saya akan jabarkan detail-detailnya. Tapi secara garis besar, saudara harus kembali kepada Tuhan. Nah, saya harus kasih ingat saudara, khususnya buat yang Bible study hari Rabu, saya harus kasih ingat saudara, perkataan Yesus di Yohanes 5 ayat 19. Wah, sekarang itu Yohanes 5 ayat 19 meremah sekali buat saya. Yohanes 5 ayat 19, Yesus bilang apa? Yesus bilang bahwa dia tidak bisa mengerjakan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Bayangkan. Ini Yesus yang ngomong loh. Jadi kalau baca Yohanes 5 ayat 19 itu,
kita sebenarnya punya kesimpulan bahwa ternyata selama kita masih memakai kemah ini, selama kita masih memakai tubuh jasmani ini, maka dijamin kita sebenarnya tidak mampu mengerjakan segala sesuatu bermuara dari diri kita sendiri. Tidak bisa. Karena Yesus pun waktu dia mengenakan tubuh jasmani itu, dia bilang, saya ini tidak bisa mengerjakan sesuatu dari diri saya. Tidak bisa. Saya harus melihat kepada Bapa. Saya harus lihat kepada Bapa. Nah, ini kesadaran yang harus kita harus bermuara dari situ, saudara, sehingga kita bebas dari berusaha merasa lebih baik dari orang lain, merasa bersaing atau iri hati atau apa. Kita sudah tidak begitu. Karena apa? Karena semangat kita itu adalah kita mau lihat Tuhan, kita mau lihat apa yang Bapa sudah kerjakan. Itu semangat kita. Karena kita tahu bahwa saya kalau melakukan sesuatu, walaupun itu keahlian saudara, walaupun itu hal yang saudara sudah pahami, lakukan, kerjakan bertahun-tahun, tapi saudara harus ingat ini, bahwa semua hal itu saudara tidak dapat mengerjakannya bermuara dari diri saudara sendiri. Enggak. Saudara harus mulai menyadari bahwa semua itu karena Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Semua itu karena Tuhan. Ini astaga, ini sebenarnya sederhana sekali kita semua sudah tahu itu. Tapi fakta bahwa kita masih suka bersaing, masih suka iri hati, masih suka mendengki gitu. Itu fakta bahwa ternyata kita memang gagap memuarakan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Yesus saja itu bilang bahwa dia tidak bisa. Dia harus melihat Bapa. Itu Yesus loh, saudara. Siapakah kita yang bisa bilang bahwa saya ini bisa, saya bisa. Jargon-jargon motivasi kan bilang gitu. Aku bisa. Aku bisa. Makanya sampai anak-anak pun kemudian ada lagunya. Aku bisa, aku pasti bisa. Iya, aku. Padahal nah, kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan dan kerjakan itu muaranya karena kita harus melihat Tuhan. Nah, ini coba baik. Coba baik-baik. Kita harus melihat Tuhan. Look up to Jesus. Pekerjaan Tuhan itu adalah kita harus memastikan bahwa setiap hari itu kita lihat Tuhan. Kita betul-betul meneladani Kristus. Kita betul-betul meneladani Kristus. Itu yang harus kita pastikan setiap hari. Bahwa apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakannya dengan tuntunan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Nah, mari lihat Tuhan Yesus. Tadi Yohanes 5, sekarang Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Coba bayangkan, saudara. Tuhan Yesus saja itu merasa aman untuk mengetahui sebuah keadaan di mana nanti setelah dia naik ke sorga, pengikut-pengikutnya dia, kalau mereka percaya sungguh-sungguh kepada dia, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang sudah dikerjakan Yesus. Dengan aman dia bicara seperti itu. Itu kualitas yang luar biasa. Artinya Yesus itu benar-benar menunjukkan pada kita bahwa selama kita memandang Tuhan, kita selesai dengan semua perbandingan-perbandingan dan perasaan-perasaan dominasi atau apa, kita selesai. Bayangkan Yesus dengan aman berkata bahwa ya nanti setelah saya sudah ada di sorga, setelah saya naik,
Semua yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang telah kukerjakan. Itu kan wow. Wow. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Maukah saudara memiliki pikiran? Ya, mungkin gampang untuk bilang bahwa saya pengen anak-anak saya lebih sukses daripada saya sebagai orang tua. Mungkin kalau dengan anak, kita masih bisa ngomong begitu. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan orang yang kita pimpin? Bagaimana dengan ya? Bagaimana kita berani tidak untuk bilang dengan aman bahwa satu kali nanti kau yang akan melakukan, kau akan jadi lebih lebih baik daripada saya. Wah, Yesus dengan aman bilang seperti itu, bahwa eh, kamu akan melakukan itu, perkara-perkara yang besar. Itu buat saya itu adalah hal yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa kalau kita selesai dan diri kita sendiri, yaitu dengan memandang Tuhan, always look up to Jesus, selalu meneladani Kristus, kita punya rasa aman itu luar biasa. Kita sudah tidak terganggu dengan ini dia lagi buat ini dia lagi buat itu, ini dan satu kali saudara, barusan ini ada teman saya datang ke rumah, lalu kemudian dia mulai bicara tentang ada satu ini loh, kita harus menggalakkan program pemuritan yang lebih menjawab kebutuhan. Karena saya lihat di gereja ini, dia bikin pemuritan ini. Masa mereka sudah bikin begini, kita nggak bikin itu. Kita harus begini. Wah, saya melihat begini. Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu, even itu pekerjaan Tuhan, tapi kita mendasarkannya terhadap apa yang orang buat. Apa yang orang lain buat. Jadi orang lain buat ini, tahu dia ada kasih makan orang miskin. Masa kita ada kasih makan orang miskin? Jadi kita melakukan itu bukan karena kita cari tahu apa yang Tuhan secara spesifik pengen, yang menjadi bagian kita untuk melakukannya, tapi kita termotivasi oleh karena ada orang lain melakukannya, jadi kita juga harus bikin. Cari tahu kok dulu bagaimana caranya dibuat itu. Even itu mungkin baik dan tidak berdosa, tapi kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan sukacita di dalam itu. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25 bilang gini, kamu akan berbahagia oleh setiap perbuatanmu. Luar biasa. Bagaimana kita berbahagia dengan setiap perbuatan kita? Yakobus 1 ayat 25 bilang bahwa berbahagia oleh setiap perbuatan itu adalah karena kamu meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan banyak orang. Dengan kata lain, meneliti hukum yang sempurna berarti kamu sedang belajar untuk look up to Jesus, untuk melihat Yesus, untuk meneladani Kristus, untuk melihat apa yang dia tetapkan di dalam hukum yang sempurna itu. Karena begitu kamu melihat Yesus, itu dibilang bahwa kamu akan berbahagia dengan semua perbuatanmu. Bahagia dengan semua perbuatanmu. Bukan sesuatu yang karena kita lihat, tahu, kita bikin. Saya jamin saudara, kalau cuma karena itu, kepuasan dan kebahagiaan kita itu tidak 100% maksimal. Pasti bahagia juga sih, bahagia, tapi tidak 100%. Karena apa? Karena apa ya? Kita hanya lihat, tahu bikin. Masa kita tidak bikin? Masa kita tidak ini? Masa kita tidak ini? Sama kayak saya dulu ini, saya bertobat dosa orang tua tuh. Saya bertobat dengan selalu memotivasi anak-anak saya, nanti bilang, saya suka bilang sama dulu kalau Faith itu, lihat kau tahu itu anaknya itu belajar, tahu kau mana belajar. Kita ya mungkin itu bagian dari usaha kasihan tuh, tapi saya melihat bahwa ada harus sesuatu dari itu. Makanya saya beberapa tahun belakangan ini saya berupaya membangkitkan antusias anak-anak saya untuk melakukan sesuatu itu karena mereka memiliki penemuan dari dalam begitu. Ya terus terang itu jalan yang jalan yang pasti tidak semua orang suka, tidak semua orang pilih. Tapi buat saya mereka harus latih itu, mereka harus mereka harus
Belajar, temukan itu. Jangan sampai mereka lakukan itu cuma karena dibanding-bandingkan dengan orang lain. Cuma karena ada rasa bersaing dengan orang lain, begitu. Ada rasa bersaing dengan orang lain. Saya ingat teman saya yang selalu ranking 1 karena dia tidak mau temannya yang satu ini, yang dianggap saingan ini, mengambil tempatnya. Dan ternyata setelah dia bertobat, dia selidiki-selidiki, dia bilang, saya jadi begitu dan karena memang mamaku selalu bilang, jangko memang itu si A, ambil kau punya tempat. Dia tidak pantas ada di situ. Mamanya selalu motivasi dia begitu. Ya mamanya mungkin tahu maksudnya baik. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Dia bilang, weh dede, waktu dia sudah bertobat ini, dia bilang sama saya, weh dede, saya selalu curiga sama orang. Saya selalu curiga sama orang. Ini orang mau ambil tempatku ini. Dia tidak tahu saya yang terbaik ini. Dia tahu. Ya memang sih, kemudian dia memang jadi terbaik memang. Di tempat tapi dia tidak punya good relationship, tidak punya hubungan yang baik dengan orang. Karena dia selalu kalau lihat orang, dia selalu merasa bahwa dia selalu pendekatannya terhadap hubungan itu adalah jangan-jangan ini dia mau take my place ini, jangan-jangan dia mau begitu. Dia, waduh, itu kehidupan yang paling waduh, menyedihkan. Oke, saya run through saja ini ayat-ayat dengan cepat. 1 Timotius 6 ayat 4 sampai 9. Nah, kalau kita baca di ayat sebelumnya itu, ini sebenarnya cobalah baca ayat sebelumnya supaya saudara ini tentang pengajar sesat sebenarnya ini ya, tentang jika seorang, mulai dari ayat 3, jika seorang mengajarkan 1 Timotius 6 ya, mulai ayat 3, saya baca supaya lebih kronologis. Jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah, nah coba ya, saya menerjemahkan ayat 3 ini dengan bilang begini, bahwa orang yang tidak mengajarkan ajaran sehat itu adalah orang yang tidak mendasari semua dari Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik ya. Karena ayat ini merupakan terapi kesembuhan, merupakan apa ya? Saya bilang ini, ayat ini terapi saya untuk selalu remind myself, untuk selalu warning lah, selalu kasih ingat diri saya bahwa saya harus melayani Tuhan itu, saya harus lihat-lihat diri saya nih, jangan sampai yang saya lepaskan itu bungkusnya kebenaran, tapi waduh, saya harus mempertanggungjawabkan gitu. Jadi ini kayak saya punya terapi, ayat terapi sebenarnya ayat ini. Nah, kalau kita mengajarkan yang tidak sehat, itu berarti tidak keluar dari perkataan Yesus. Nah, kalau kita tidak keluar dari perkataan Yesus, artinya tidak meneladani, tidak look up sama Yesus, maka ini yang termanifestasi dalam hidup dan ajaran kita. Nah, lihat ini ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Pernahkah saudara alami ini? Demi pengakuan atas diri saudara. Demi pengakuan atas diri saudara. Kemudian saudara melakukan ayat 4 ini. Berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Ada teman saya yang ngomong seperti begini. Saya itu, awal-awal dia masuk kerja katanya. Awal-awal dia masuk kerja. Saya harus tunjukkan diriku seperti tolong saya tahu begitu. Karena kalau saya tidak tunjukkan diriku seperti itu, saya tidak diangkat. Jadi saya harus sota-sota juga gitu. Sota-sota bergembira. Bukan. Tapi maksudnya dia bilang begitu waktu awal dia kerja. Tapi setelah dia bertobat begitu, dia bilang dia sudah pakai cara itu ya, kemudian dia bilang
Wah, di situ misalnya berserah sama Tuhan, bro. Ya, singkat cerita dia inilah. Tapi coba lihat ini, karena saya pun pernah seperti ini. Berlagak tahu. Berlagak tahu cuma untuk apa? Cuma untuk casing saja, supaya kita diakui, supaya kita diterima, supaya kita mencapai sesuatu yang kita ingin capai, gitu. Yang penting belaga tahu dulu. Gitu. Soal nanti tidak tahu apa-apa itu di belakang. Yang penting kita harus menunjukkan bahwa kita percaya diri, gitu. Pura-pura pintar. Dulu kan ada itu, saya nggak usah sebut namanya. Dulu kan ada itu putri Indonesia yang saya dari dulu, dari dia bertarung sebagai putri Indonesia, saya sudah bilang, ini perempuan pura-pura pintar. Betul memang. Akhirnya dia lagi di penjara, kasihan. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, itu tragis sekali. Cuma karena pengen diterima, kita belagak tahu. Coba anak-anak coba. Dulu anak-anak itu paling itu kalau kita anak laki-laki dulu tuh, belagak gitu. Cuma pengen diterima sama teman-temannya kita. Wah, saya ingat dulu kalau dibilang begini, pernah mau merokok? Pernah mau merokok? Padahal tidak pernah ini. Langsung, pernah di saya. Mana beda buktinya? Jadi belagak gitu, sosok cool begitu ngerokok. Padahal sudah mau batu-batu ini. Batu-batu. Tidak. Padahal memang tidak biasa. Begitu merokok batu-batu langsung apa Ji? Batu-batu Ji tidak biasa. Tidak Ji, karena belaga gitu, belaga tahu gitu. Belaga tahu. Saya ingat dulu sepupu saya itu karena mau diakui dalam pergaulan sepeda-sepeda, dia mengaku kalau dia jago standing. Jago saya standing sepeda begitu. Jago, dia mengaku lah. Singkat cerita akhirnya dia ditantang di lapangan, jatuh dengan sukses, bocor kepala. Nggak tahu standing tuh, tapi belaga gitu. Coba temukan ini dalam kita. Penyakitnya ialah, wah ini yang paling tidak enak ini, karena Paulus mention ini sebagai penyakit. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cindera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Penyakit mereka adalah suka mencari-cari soal dan bersilat kata. Ada orang yang pengen diakui itu berdasarkan kemampuan mereka untuk berdebat, bersilat kata, cari-cari soal yang tidak perlu dicari. Kita suka sekali. Ya, ada banyak orang yang seperti itu. Yang dengan sengaja memang pengen supaya diketahui, untuk pengen diakui. Tapi akhirnya apa? Dari penyakit mencari soal dan bersilat kata ini menyebabkan dengki, cindera, fitnah, curiga. Saya mau beritahu buat saudara. Misalnya saudara dalam rangka orang sekarang ini kan banyak berdebat tuh. Berdebat agamanya ini lebih bagus, ini lebih bagus. Dulu pernah ada kayak TV-TV begitu, Kristen begitu. Kita dulu, bukan cuma saya, kami ada beberapa hamba Tuhan itu, kayak diminta lah, ayo kita ini, ini ada ini yang kayak mau berdebat begitu, tapi saya tidak tertarik. Ya, yang lain teman-teman saya tertarik. Biar kalau mereka punya bagian itu, saya mungkin tidak begitu ya. Memang kita mesti juga ada satu saat kita diminta untuk menerangkan iman kita. Ya terangkan, tapi bukan dengan motivasi seperti mencari-cari soal. Mencari-cari soal dan bersilat kata. Nanti itu akan menjadi penyebab di dalam environment hidupnya dia itu cuma ada dengki, cindera, fitnah, curiga, percekcokan. Percekcokan apa ini? Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Nggak bagusnya itu. Kok bercekcok dengan sesama orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat?
Dan yang kehilangan kebenaran, aduh ini yang paling tragis, kehilangan kebenaran. Nah yang terakhir itu dibilang apa? Yang mengira ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Coba saudara pikir. Ada banyak orang yang berpikir bahwa ibadah itu, semua kegiatan ibadah itu adalah sumber keuntungan. Saya kasih persembahan supaya saya memiutangi Tuhan. Saya bikin ini supaya Tuhan lihat apa yang telah saya perbuat dan membalasnya dari sorga. Saya bikin itu supaya ada ini, supaya ada keuntungan. Selalu motivasinya karena keuntungan. Coba lihat ya. Coba lihat hal itu. Hal-hal itu cuma mau bilang bahwa kita ini tidak selesai dengan diri kita sendiri. Jadi sekarang coba kita sadari kita punya diri, memandang Tuhan tuh. Nah, lihat di dalam pandangan Tuhan atas diri kita. Lukas 10 ayat 3. Lukas 10 ayat 3 Yesus bilang begini. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Coba lihat identitas saudara. Saya dan saudara itu diutus di tengah-tengah serigala. Tapi kita diutus di tengah-tengah serigala itu bukan sebagai serigala atau bahkan binatang yang jauh lebih perkasa daripada serigala. Taruhlah beruang atau singa atau apapun itu yang bisa lebih superior daripada serigala. Saya dan saudara diutus seperti anak domba. Seperti anak domba. Wow. Anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi itu berarti begini, saudara. Kalau saya dan saudara ini diutus seperti anak domba di tengah serigala. Anak domba yang tidak punya kemampuan, nyaris tidak punya kemampuan self-defense yang bagus. Anak domba yang lebih banyak kerentanan, lebih banyak ini, begitu. Anak domba, bayangkan. Berarti sebagai anak domba, kita punya penyelamat cuma siapa? Gembala kita. Berarti kita ini punya kemampuan, punya kesanggupan cuma dari gembala kita. Cuma dari gembala kita. Nah, coba bayangkan saudara, anak domba loh. Kita diutus seperti anak domba. Karena memang begitulah kita. Kita ini diutus di tengah-tengah serigala. Tapi lihat sebagai anak domba. Sebagai anak domba, waktu kamu luka kepada gembalamu. Lihat apa yang dikatakan. Lukas 10 ayat 19. Coba lihat. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19 begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wah, anak domba ini, kalau dia memandang terus pada gembalanya, wah, lihat otoritas yang dia punya. Lihat otoritas yang dia punya. Ada lagi ayat-ayat lain tersebar di mana-mana. Tapi ini satu contoh. Lukas 10 ayat 19 ini. Lihat itu. Anak domba itu, waktu dia terus luka pada gembalanya, wah, otorisasinya begitu luar biasa. Dia casingnya saja yang kelihatan kayak, apa tonji. Tapi eksekusinya, wow, beyond, melampaui dari apa yang dia kelihatannya. Tidak apa-apa, saudara, kelihatannya kayak tidak meyakinkan. Yang bergumul dengan apa? Aduh, saya ini kodong cuma dilihat dia apa? Cuma dilihat dia, aduh, enggak. Saudara itu tidak apa-apa. Yang penting selama saudara memandang Kristus, saudara memberikan diri saudara digembalakan oleh gembala yang baik. Memberikan diri Anda digembalakan oleh gembala yang baik. Bukan oleh saya, bukan oleh pendeta siapa. Enggak. Kita ini bukan gembala yang baik. Iyalah, saya kan bukan gembala. Yang gembala yang baik itu Kristus.
Makanya kan rasa dak enak itu kalau kita dibilang Pak Gem. Coba pikir. Kan gembala yang baik cuma Kristus. Ya, kita menggembalakan kawanan domba. Perintah Yesus kepada Petrus adalah gembalakanlah kawanan domba. Yang menggembalakan, kita menggembalakan domba-domba milik Kristus. Bukan milik Eke, bukan. Milik Kristus. Karena gembala yang baik itu Kristus. Dalam proses saya menggembalakan domba-domba Kristus itu, saya pun harus memastikan tiap hari bahwa saya digembalakan oleh gembala yang baik itu. Kan gembala yang baik Kristus. Cuma Kristus. Nah, berarti di luar Kristus? Iyalah. Tapi lihat baik-baik, saudara. Kalau saudara digembalakan oleh Kristus, waduh, otoritas saudara itu melampaui daripada casing saudara. Casingnya sih anak domba, tapi otoritasnya, wow, otoritasnya otoritas singa, bos. Otoritasnya otoritas, wow, luar biasa. Luar biasa. Itu otoritasnya. Kita ini anak domba, tapi otoritasnya kita beyond, melampaui diri kita. Itu luar biasa. Nah, mengetahui fakta-fakta ini harusnya membuat kita mengerti bahwa sudah nih kita dengan dirinya kita sendiri. Kita pandang saja Tuhan. Sebab kalau kita tidak selesai dengan dirinya kita sendiri, kita hanya berpikir bahwa kita adalah anak domba yang tidak berdaya, yang dengan sengaja dilepaskan Tuhan di tengah-tengah serigala untuk dimangsa. Ya toh? Ada Om Mike dulu sudah terangkan sama kita tentang perumpamaan itu, talenta itu. Lihat itu perumpamaan talenta. Orang yang punya satu talenta itu, dia mirip itu dengan orang yang begini. Dia berpikir bahwa Tuhan mempermain-mainkan hidupku. Tuhan melepaskan aku dengan sengaja ke tengah-tengah serigala. Padahal nakke ini kodon cuma apa, Ji? Cuma anak domba, Ji, kasihan. Plus kasihkan nih saya status singa kah beruang. Ini saya dilepas ini cuma sebagai anak domba. Dia mempermain-mainkan hidupku. Dia melepaskan aku untuk dimangsa sama serigala-serigala. Kan? Kita coba lihat kita punya keluhan-keluhan. Kita selalu berpikir begitu. Apa tonji ini orang tua? Apa tonji ini suami? Apa tonji ini dia memang dia sengaja-sengaja ji bodoh itu supaya kita sesa. Memang bodoh begini. Apa tonji itu pendetaku dia memang begitu kan kita punya keluhan. Kita selalu berpikir ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja menaruh kita di keadaan. Bahkan kita berpikir Tuhan juga dengan sengaja. Tuhan. Nah tahu mi bodoh sebenarnya dari dulu itu. Ini kejadian bakal terjadi. Sengaja tuh nah taruh-taruh itu. Padahal kita kodong cuma apa ji? Kita ini cuma anak domba ji. Sengaja tuh nah kirim ke di serigala supaya dimangsa. Kita selalu berpikir Tuhan jahat. Coba lihat itu perumpamaan tentang talenta. Orang yang punya satu talenta. Apa yang dia bilang? Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan adalah yang jahat, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Kasihan. Kasihan kodong. Bayangkan itu. Dia bisa tuduh Tuhannya begitu. Saya sudah tahu Tuhan adalah orang jahat, orang yang begini. Makanya karena saya tahu Tuhan orang yang jahat, saya kasih sembunyi saya punya talenta di tanah. Ini kepunyaan Tuhan. Dengan sombongnya dia berkata, ini kepunyaan Tuhan. Itu orang yang tidak selesai dengan diri sendiri itu seperti begitu. Dengan sombongnya, dengan pongahnya dia bisa bilang, ambil ini Tuhan, ambil ini. Kau tidak kasih dia apa-apa sama saya. Ini orang yang tidak selesai dengan diri sendiri. Orang yang cuma mau bersaing. Apa tonji kau? Kau bukan di siapa-siapa. Semangatnya mau bersaing. Akhirnya apa? Mereka tidak mengalami otorisasi mereka sebagai anak domba. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya cuma mau ambil ada kalimat di situ bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Oke. Nanti bagian-bagian yang lain itu next time. Tapi dibilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi jangan seorang pun menganggap kamu rendah cuma karena casingmu.
Tapi perhatikan baik-baik. Dia bilang bahwa untuk tidak dianggap rendah itu, kamu harus jadi teladan saja. Bukan mencari. Karena kamu dianggap rendah, berarti kamu harus mencari pengakuan. Kamu cuma dibilang, jadi saja teladan. Ya, jadi teladan itu berarti begini, saudara. Itu bukan untuk, saya jamin, saudara. Saudara jadi teladan itu tidak langsung membuat kalian diakui. Enggak loh. Karena teladan yang baik itu lamban disadari. Saya ulang lagi. Teladan yang baik itu lamban disadari. Saya sudah survei berkali-kali. Kalau menyebut kekurangan orang, saya sudah suruh, coba sebutkan kekurangan orang. Weh, banyaknya itu. Tapi begitu dibilang menyebutkan kebaikan orang, mungkin cuma 2, 3. Banyak sekali itu kalau 5. Banyak sekali itu kalau 5. Karena mereka selalu berpikir, kalau begini ya baik. Susah ingat yang baik. Coba lihat orang kalau meninggal, eulogi, ucapan untuk orang yang meninggal. Weh, mengais-ngais itu. Untuk menemukan ini orang, dia baiknya kayak apa itu. Tapi kalau sebut kekurangan-kekurangan, waduh. Saya sudah berkali-kali itu suruh-suruh orang tes-tes. Itu kalau kekurangan bisa lebih 20. Tapi kalau kebaikan, 5 itu sudah banyak. Karena memang kebaikan itu, teladan yang baik itu, lamban memang disadari. Jadi waktu Paulus bilang, jadilah teladan, ini bukan dengan semangat supaya kau diakui. Supaya sekalipun engkau muda, engkau diakui. Bukan. Ini jadi teladan ini, Paulus mau bilang, ambil sudah jalan yang kelihatannya jalan turun. Ambil sudah itu. Ambil. Kamu jadi teladan saja. Jadi teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Yang saya suka, Paulus bilang gini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Itu cuma mau bilang fakta begini, bahwa ternyata orang-orang percaya ini masih butuh teladan. Kenapa? Karena orang-orang percaya ini banyak juga yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Makanya sebagai sesama orang percaya lebih suka menekan sesama orang percaya yang lain, lebih suka mengintimidasi sesama orang percaya yang lain. Coba pikir itu. Kenapa dia bilang? Kenapa Paulus sudah bilang, jadilah teladan bagi orang-orang tidak percaya? Enggak, dia bilang jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Berarti di kalangan orang-orang percaya, ya ada sesuatu juga yang perlu diselesaikan. Makanya mereka butuh teladan. Kalau dalam terjemahan Passion Translation itu dibilang, dan jangan terintimidasi oleh mereka. Wah, jangan terintimidasi. Jangan terintimidasi. Saya akhiri dengan kisah ini. Saya tidak usah buka ayatnya ya, nanti saudara bacalah. Itu ada di Matius, ada di Lukas 22 kalau nggak salah. Di Matius itu di pasal berapa saya lupa, tapi ada juga di Markus 9. Tapi saya suka baca yang dari Markus itu karena bagus ki ininya, bagus ki apanya ceritanya. Markus 9 ayat ya 33 lah ya, 33 sampai 37 kalau tidak salah. Markus 9. Nah, itu kan di Markus 9 itu mereka lagi jalan tuh. Yesus dan murid-muridnya itu baru tiba di Kapernaum. Baru nyampe rumah ini, baru masuk rumah. Baru masuk rumah terus tiba-tiba Yesus tanya sama murid-muridnya ini, baru masuk rumah ini di Kapernaum. Terus Yesus tanya sama murid-muridnya, tadi di jalan itu kamu ada ngobrol-ngobrol apa kah? Nah, Yesus tanya begitu. Saya bahasakan bebas saja ya. Tadi di jalan ada ngobrol-ngobrol apa? Terus murid-muridnya tadi diam. Alkitab bilang, mereka semua diam. Tidak bisa bicara. Kenapa mereka tidak bisa bicara? Ternyata di tengah jalan tadi, dalam perjalanan menuju Kapernaum itu, mereka sedang mempertengkarkan siapa yang paling besar di antara mereka. Jadi mereka diam ini. Mereka tidak berani ngomong sama Tuhan Yesus. Tidak berani ngomong. Terus Tuhan Yesus bilang begini. Tuhan Yesus karena tidak dicerita, ya dia juga tidak perlu dicerita. He is God. Dia Tuhan. Dia maha tahu.
Dia kan mah tahu, Bos. Jangan kau lupa itu, Bos. Dia mah tahu. Dia jalan memang dalam kemah jasmani, tapi dia mah tahu. Dia tetap Tuhan. Jadi, dorang nak mau cerita ini. Dong diam-diam saja mau cerita. Tak duduk begitu, tak kisu-kisu mungkin apa. Kemudian Tuhan Yesus langsung bilang, sini kok, sini kok. Sini kalian semua, duduk kok sini, duduk, duduk, duduk. Disuruh duduk. Jadi mereka disuruh duduk. Terus Tuhan Yesus lepaskan kata-kata ini. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Wow. Wow. Siapa yang bisa lakukan ini? Kalau kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri dan kamu hanya memandang Tuhan, wah, kamu akan memberi dirimu biar misalnya jadi yang terakhir. Biar misalnya jadi pelayan dari semuanya. Biar misalnya dianggap invisible, tidak terlihat, tidak disadari kehadirannya. Tapi saya mengambil inisiatif selalu untuk menjadi pelayan dari semuanya. Menurut Yesus, dia akan jadi yang terdahulu. Kalau kita lihat kata-kata Yesus di sini, sepertinya dibilang gini, kalau kamu jadi terdahulu, jadi kok begitu. Sebenarnya Yesus mau kasih tahu bahwa tidak mungkin dengan motivasi ingin menjadi terdahulu, kamu dapat melakukan hal yang dia katakan harus jadi yang terakhir, harus jadi pelayan dari semuanya. Tidak. Kamu harus apa coba? Nah, ini dia. Yesus bilang, coba saya baca. Setelah itu, Yesus ambil anak kecil. Yesus ambil anak kecil, dia tempatkan di tengah-tengah murid-muridnya. Habis itu dia peluk itu anak. Alkitab tulis dia peluk loh. Dia peluk anak itu terus dia bilang gini, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Oke. Saya beritahu buat saudara, gereja itu selama bertahun-tahun kurang welcome anak-anak. Saya ingat itu faith waktu alasan saya itu memulai pelayanan ini, memulai dari saya enggak pernah pikir memulai pelayanan ini. Saya itu berpikir mulai warriors. Warriors yang saya pikir. Saya enggak pernah pikir begini. Saya pikir warriors. Kenapa warriors? Gara-gara faith waktu di Jakarta itu, dia masih umur berapa itu? Masih kelas 1 SD, umur 5 tahun. Satu kali saya jalan sama dia di Jakarta itu, saya mau bawa dia pergi sekolah minggu tuh sama G. Saya sebenarnya agak tidak sering pergi ke antar mereka ke sekolah minggu. Biasa G di sendiri. Nah, waktu itu saya antar. Dia lagi siap-siap. Dia lagi siap-siap mau pergi sekolah minggu. Kan waktu di Jakarta itu mereka sekolah minggu dekat-dekat rumah. Kebetulan di dekat rumah itu ada GBI Glow tuh. Jadi ya mereka masuk sekolah minggu di sana lah. Nah, G yang suka antar. Karena saya biasa kan ada pelayanan pagi, jadi tidak bisa ini. Kemudian waktu dia mau berangkat, terus saya bilang begini, Faith itu tiba-tiba bicara begini loh. Tidak tahu, dia ingat atau tidak, mungkin dia tidak ingat. Tapi dia itu tiba-tiba ngomong gini. Iya, saya lupa ya kita lagi ngobrol apa, terus tiba-tiba dia ngomong begini. Iya papa, kan memang itu kita itu disuruh sekolah minggu supaya kita tidak mengganggu orang tua beribadah. Weh, terpukulku waktu dia dengar itu. Jadi dia mendefinisikan bahwa anak-anak itu pengganggu. Saudara mau selesai dengan diri sendiri, saudara harus menyambut orang-orang yang mungkin dianggap cuma pengganggu. Kalau mau selesai bagi diri sendiri, sambut orang-orang itu. Yesus bilang, barang siapa menyambut anak ini, seperti dalam namaku, ia menyambut aku.
Kadang-kadang terapi penyembuhan kita itu bukan karena kita diberikan sesuatu yang lebih baik dari keadaan kita, tapi kita harus diberikan sesuatu yang tidak lebih baik dari keadaan kita. Orang-orang seperti ini, yang kita anggap anak pengganggu ini. Makanya waktu itu bulat saya punya hati untuk harus memulai pelayanan anak. Harus memulai pelayanan anak. Anak-anak harus dibesarkan dengan pikiran bahwa mereka bukan pengganggu. Mereka bukan pengganggu. Terus terang tergoda sekali untuk berpikir begitu toh. Cobalah pikir kalau kamu masih punya anak kecil. Kadang-kadang kalau kita cerita mereka menyela sesukanya, mereka ini sesukanya begitu. Mereka suka interupsi yang kadang-kadang buat kita ini tidak tahu sopan gitu kan. Tapi ada banyak orang-orang di hidupnya kita itu juga yang menginterupsi kita dengan tidak tahu sopan. Toh. Orang-orang yang tidak selesai dengan diri mereka sendiri. Itu banyak interupsi hidup kita dengan hal-hal yang aduh bikin kita. Tapi sambut orang-orang seperti itu. Saya menyarankan saudara untuk selesai bagi diri sendiri. Supaya saudara bisa menyambut mereka yang belum selesai dengan diri sendiri. Sambut mereka. Sambut mereka di dalam nama Yesus. Walaupun kehadiran mereka itu, aduh mengganggunya deh. Deh, anu misalnya cerita campur aduk misalnya. Anu misalnya cerita tinggi-tinggi misalnya. Ada kan orang begitu tuh. Interupsi hidup kita dengan dorong pun cerita tinggi-tinggi, dorong pun pikiran yang mau diakui dan segala macam. Tapi mari kita sambut mereka dengan kalau bilang di dalam namaku, itu berarti begini. Sambut mereka dengan identitas Tuhan. Dengan otoritas Tuhan. Identitas Tuhan. Dalam namaku itu nama berarti apa? Identitas Tuhan. Sambut dia dengan identitas Tuhan. Kamu perlu selesai bagi dirimu sendiri. Belajar untuk melihat Tuhan. Supaya kamu bisa, hidupmu itu bisa menyambut orang-orang seperti itu. Sambut mereka dengan identitas Tuhan dalam dirimu. Nah, menyambut dengan identitas Tuhan dalam diri kita itu berarti apa? Berarti saudara-saudara selesai dan diri saudara. Berarti saudara sudah terbudaya, sudah terbiasa untuk selalu look up to Jesus, selalu meneladani Yesus. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita untuk selalu memandang Dia, supaya kita sudah tidak melihat lagi semua yang hanya supaya dunia kita itu bukan hanya berputar tentang diri kita dan semua keinginan-keinginan kita dan semua bukan seperti itu lagi, tapi sudah berputar tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Karena ini hal yang lucu ya. Kalau saudara tidak selesai dengan diri saudara sendiri, saudara itu jadi kelihatannya kayak 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 bagus padahal aneh. Saya suka lihat orang yang kecewa atau apapun itu. Tidak selesai dengan dirinya. Salah satu jalan penyelesaian yang mereka lakukan adalah ini contoh-contoh sederhana saja. Tidak hadir ibadah, misalnya. Saya tidak bisa ikut ibadah, tidak bisa dengar firman. Kenapa? Saya kecewa. Loh, kecewa tidak mau dengar firman, itu kan aneh. Kecewa tidak mau ikut ibadah, aneh juga. Tapi memang begitu. Itu seperti Eon bilang tentang orang LGBT. Orang LGBT itu, mereka tuntut kita terima apa adanya, tapi mereka sendiri tidak terima apa adanya diri mereka. Nah, orang-orang yang tidak selesai dan diri sendiri itu, mereka tuntut, mereka harus diakomodir lah, di ini. Tapi mereka sendiri tidak terima dirinya mereka. Mereka sendiri tidak deal dengan diri mereka. Nah itu, mereka sendiri tidak tahu kebutuhan mereka. Mereka sendiri tidak mencari apa yang hilang sebetulnya dari diri mereka untuk mereka penuhi itu. Aneh, jadi aneh saja gitu. Saya bicara begini karena saya pernah seperti ini. Nah, saya pernah seperti ini dan itu tidak bagus, tidak bagus. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Mari kita
berdoa sekalian kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, tolong hamba-Mu lebih dulu ini Engkau tolong supaya firman-Mu benar-benar hamba belajar selalu, hamba tidak kehilangan passion untuk belajar menghidupi firman-Mu. Sesederhana apapun itu, seremeh apapun itu kelihatannya, tapi hamba mau tidak kehilangan gairah untuk menghidupi, belajar menghidupi. Hamba berdoa agar spirit yang sama datang kepada setiap kami yang ada di ruangan Zoom ini untuk punya gairah terus belajar meneladani Kristus, memandang Kristus dalam segala aspek kehidupan. Dalam setiap lini kehidupan mereka menemukan teladan yang ditinggalkan Kristus di sana. Kemudian belajar menghidupinya. Belajar dengan penuh gairah ya Tuhan. Mengapa mereka bergairah? Bukan karena sesuatu yang distimulasi dibuat-buat, tapi karena mereka memang bertemu Tuhan. Mereka mengalami Tuhan setiap hari. Pasang surut kehidupan tidak akan membuat kami kehilangan pandangan daripada-Mu. Tuhan pegang kami. Tuhan tolong kami. Tolong kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah sebentar di tempatnya Eng. Berkati ibadah tersebut. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang hadir. Kalau sebentar kami akan ngobrol-ngobrol lagi atau apalah semua, Tuhan tetap tolong dan berkati kami. Akhirnya ya Tuhan, biarlah semua berkat dari kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memenuhi kami semua. Memenuhi kami dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Sehingga itu membuat kami sadar bahwa itu bukan hanya untuk kami. Tapi itu untuk dibagikan kepada banyak orang. Dimanifestasikan dalam segala lini kehidupan kami. Di dalam semua yang kami perbuat, kerjakan, lakukan ya Tuhan. Sehingga semua orang menyebut kami sebagai orang yang diberkati Tuhan. Dan dengan itu namamu dipermuliakan. Namamu dikenal oleh semua bangsa. Oleh segala suku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan kami dari segala sakit, penyakit, virus, kecelakaan, bencana, mara bahaya. Diberikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Diberikan kami penyertaan-Mu. Ditetapkanlah kami di dalam kehendak-Mu yang sempurna ya Bapa. Dibuatnyalah kami berbahagia menetap di dalamnya ya. Dibuatnyalah kami menetap di dalam kebahagiaan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami